Lalu cara knocking pakai thumb draw, drawing, lalu release. So, nah, kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi cara memanah dengan busur crossbow dan teknik thumb draw. Karena banyak yang bertanya, banyak yang japri untuk minta diajarin manah crossbow. Nah, kali ini sebelum belajar ada baiknya untuk mempelajari dulu tekniknya agar pas belajar itu sudah ada bayangan. Wah, kira-kira seperti ini. Para ahli mohon maaf, ini hanya untuk berbagi aja bagi yang belum bisa. Nah, saya dalam mengajari pemula itu biasanya cuma saya ingatkan ada 5 cara yang harus dia kuasai. Yang pertama itu adalah cara berdiri atau stance atau kuda-kuda, lalu cara memegang busur atau grip, lalu cara knocking, dan juga cara draw itu nanti termasuknya kuncian, misalkan three finger atau thumb draw, atau ada slavik juga ada, dan juga cara release. Jadi dari 5 teknik itu, dari 5 cara itu, kalau istiqomah insya Allah hasilnya istiqomah juga. Nah, mari kita ulas satu persatu apa saja teknik tersebut ya. Pertama, 5 teknik atau 5 cara atau 5 poin yang harus diingat. Yang pertama itu adalah kuda-kuda atau stance. Untuk memanah crossbow dia ada 3 mazhab. Yang pertama itu Abu Hashim. Abu Hashim itu dia kuda-kudanya yang kaki kiri itu menghadap ke target, yang kaki kanan itu dia 90 derajat, agak lebar. Untuk Thohir al-Balqi itu dia sejajar menghadap keduanya ke target seperti ini kaki sejajar menghadap ke target, itu Thohir al-Balqi. Nah, saya pakai apa? Saya pakai yang Ishaq Arafah. Jadi dia perpaduan antara Abu Hashim dengan Thohir. Itu pertama yang kaki kiri itu menghadap ke target. Nah, yang kaki kanan itu 45 derajat, dia antara 90 derajat sama ke depan, jadi dia di sini seperti itu. Nah, itu adalah kuda-kuda atau stand yang pertama. Yang kedua itu cara memegang busur atau grip. Ini busurnya Turkish, tapi ini udah lumayan tua, udah banyak yang tergores. Nah, ini ada handle. Di sini ada handle. Dari tengah, ini di tengah-tengah handle. Pegang 3 jari, dan ini lemas, seperti itu. Nah, dia ada yang memegangnya itu dia di sini. Ini. Ada juga yang memegangnya dia di sini, di buku-buku jari. Yang penting jari tengah itu di tengah-tengah, dan 3 jari ini harus kuat menggenggam busur. Yang 2 ini agak lebih lembut. Jadi yang paling kuat itu kelingking, lalu agak kurang kuat, dan juga ini lebih kurang kuat lagi. Tapi dia 3 jari ini menggenggam dengan kuat sampai jari-jari ini berubah warna jadi merah. 3 jari yang seperti ini dia berubah warna jadi merah dan ujungnya putih. Nah, itu udah kuat. Untuk ini dia lemas, jadi tidak semuanya genggam dengan kuat. Nah, itu cara memegang busur.
sudah cara berdiri, lalu cara memegang busur, lalu yang ketiga itu adalah cara locking atau memasukkan anak panah pada string. Nah, jika arrow-nya menghadap ke depan seperti ini caranya. Nah, itu knockingnya seperti itu. Tapi jika arrow-nya menghadap ke belakang seperti ini, maka cara knockingnya dia seperti ini. Nah, tapi itu nanti akan saya ulas pada video berikutnya. Maka jangan lupa subscribe agar untuk mendapatkan update video tutorial terbaru, karena subscribe itu gratis. Yang penting arrow masuk ke string, itu namanya knocking. Namun nanti ada cara untuk memasukkan itu lebih indah dan juga lebih cepat. Misalkan seperti ini. Nah, itu kan dia lebih cepat dan juga lebih indah kelihatannya. Jadi ada caranya tersendiri. Nah, itu knocking. Nanti akan saya ulas di video berikutnya, insya Allah. Nah, setelah knocking, tadi kan kuda-kuda, lalu cara memegang busur dan knocking. Nah, sekarang cara drawing atau menarik hingga ke anchor kan seperti ini. Nah, itu namanya drawing. Untuk draw kita menggunakan thumb draw, pakai jempol. Thumb draw seperti ini namanya. Masukin ini bebas ya. Biasanya kalau untuk HBA itu fast break archery dia di sini. Ini namanya knocking point. Kalau untuk HBA biasanya dia di sini. Jadi ini supaya nggak kelepas ke atas, ya, seperti ini. Tapi kalau saya pakai yang di atas. Kalau saya seperti ini. Dia supaya lebih cepat pas knocking itu. Nah, dia lebih cepat masukinnya. Kalau begini ke bawah bisa juga. Dia ke atas. Seperti ini. Nah, kalau saya di sini. Untuk thumb draw dia menggunakan jempol, jadi harus diingat tuh kode seperti ini. Jempol di bawah knock, jempol di bawah knock, telunjuk dia di depan jempol. Yang harus diingat, telunjuk tidak boleh melewati string seperti ini karena jadi kendor. Kalau dia melewati seperti ini, kalau ini kita lepas, nah maka dia arrow itu kendor, bisa jatuh. Tapi kalau dia kunci seperti ini, maka bagian sini dia akan kunci. Jadi seperti ini tidak akan jatuh, dia akan kuat. Jadi mau di draw seperti ini, mau busur seperti ini, mau busur seperti ini, dia nggak akan jatuh. Nah, dia kuat. Lalu bagian punggung ini, bagian sini dia harus rata. Jadi seperti ini, jadi nggak boleh terlalu begini, nggak boleh juga terlalu begini, karena nggak bisa. Nah, ketika menarik itu, ketika draw, dia ada 3 titik yang harus lurus. Pertama itu poin sampai ke kuncian, lalu seperti ini dia harus sampai ke sikut harus lurus seperti ini. Nah, dia seperti itu, jadi 3 titik lurus ya. Kalau dilihat, tarik. Nah, atau depan sini, kami harus lurus. Nggak boleh begini, nggak boleh. Ini nggak boleh. Jadi harus lurus. Kenapa dia bisa lurus? Karena menariknya itu menggunakan tulang belikat. Jadi dia seperti ini. 1, 2, 3, 4. Nah, perbedaan di sini. Bukan pakai ini. Kalau dia menariknya pakai ini, pakai otot bicep atau tricep, maka dia akan menghasilkan tarikan tuh bawah seperti ini. Karena menariknya pakai ini, itu gitu. Nah, itu untuk busur berat maka akan sangat susah. Jadi nggak kuat pasti. Sedangkan jika pakai otot tulang belikat, dia akan bisa rata. Nah, itu draw.
satu lagi rilis. Nah, rilis itu atau melepas string agar anak panah itu melaju ke depan mudah. Jadi ketika tadi kan dikunci seperti ini, awalnya seperti ini, lalu dikunci, tarik. Nah, ini tinggal dibuka lagi seperti ini, agak diputar sedikit, jadi seperti ini dia agak diputar sedikit, kembali seperti ini, dia agak diputar sedikit, putar, tarik ke belakang, jadi diputar, tarik ke belakang, putar, tarik ke belakang. Nah, ketika seperti ini dada agak membusung, tarik, nah dada membusung. Nah, ini tangan ditahan begini, tapi kalau misalkan dia bergerak itu alami aja, itu dibikin alami. Tapi jika belum biasa maka tangan didiemin aja dulu, misalkan begini belum biasa, nah tangan putusin dulu aja. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah bisa akurat, baru bisa pakai katra. Ada juga dia teknik pernapasan, tarik, tahan napas sedikit, ketika mau merilis, ketika mau melepas, kita buang napas sedikit, langsung lepas. Tarik, tahan napas, buang sedikit, lalu lepas. Nah, seperti itu. Nah, kita ulang, jadi sama dirinya, diri, lalu megang busur, lalu cara knocking, pakai thumb draw, drawing, lalu rilis. So, nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara memanah crossbow. Itu teknik dasar. Nanti banyak lagi jika mau diulas, dari cara knocking, cara katra, ataupun cara untuk face shooting. Misalkan ada juga blind knocking. Blind knocking misalkan seperti ini. Nah, itu cara blind knocking. Nanti insya Allah akan kita ulas di lain kesempatan. Makanya jangan lupa untuk like dan juga subscribe agar mendapatkan update terbaru dari video-video kami. Ya, mungkin itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, subscribe-nya gratis. Gratis. Nah, perbedaannya di mana? Perbedaannya nanti di hasil akhir atau katra. Nah, hasil akhir itu kalau seperti ini, kalau lagi lepas itu dia akan seperti ini. Nah, tarik, lepas. Tapi kalau dia kalau lagi cara knocking sebenarnya ada banyak. Nah, kalau cara drawing atau menarik string sampai ke ditarik, tahan sebentar, lalu ketika ya bilangin abang ya. Nah, pernapasan itu tarik, tahan napas sedikit, tahan, lalu buang.